Musik itu darah bagi saya. Ya. Beruga ele bekayu jati. Halo, selamat sore Tribuners. Kita jumpa lagi di edisi Bincang Tribunlombok.com edisi 23 September 2022. Kali ini kita akan berbincang santai tapi akan bermanfaat untuk teman-teman semua mengenai musik dan bagaimana nanti strategi musisi NTB menembus kancah nasional gitu. Hari ini ada narasumber luar biasa, musisi ternama Indonesia. Hadir bersama kami di sini Pasha Ungu dan ada Ketua Gekraks NTB Bapak Yeyen. Assalamualaikum. Oke. Mungkin kita langsung saja. Ya. Mas Pasha panggilannya. Ya. Kesibukan akhir-akhir ini apa Mas Pasha sebagai seorang musisi? Ya alhamdulillah kalau bicara background saya sebagai musisi ya tidak pernah berhenti ya. Kan alat ukurnya adalah sejauh mana kita mampu menjaga produktivitas karya-karya kita agar bisa membuktikan bahwa eksistensi Ungu dalam industri musik Indonesia ini tetap terjaga gitu. Kemarin kita baru ngeluarin album baru ya yang berjudul Ungu, self title kita, dan alhamdulillah di YouTube sudah untuk yang single Dasar Hati merupakan single keempat dari album baru. Itu sudah di angka kurang lebih kalau saya nggak salah 1,4 juta yang nonton. Alhamdulillah. Saya kira ini bentuk kerinduan ya, baik bagi para pendengar musik Ungu, pecinta Ungu, dan juga pendengar musik Indonesia. Berarti Ungu ini terus ya Mas aktif. ya terus aktif, tidak pernah kemana-mana, tetap ada di situ. Ada single terbaru kemarin yang sempat populer. Ya alhamdulillah. Dasar Hati. Dasar Hati. Iya. Boleh diceritakan kepada Clickers ya, inspirasinya dari mana nih Mas Pasha? masyarakat kita ini kan lebih suka kalau lagu tuh pesannya itu mellow ya, pesannya itu yang konflik percintaan gitu. Kalau yang terlalu datar malah biasanya mereka nggak terlalu menyimak gitu. Dasar Hati ini lagu yang menyampaikan pesan bahwa betapa rasa cinta yang tidak terespon dengan baik itu suatu hal yang sangat menyakitkan gitu. Maka itulah kemudian Dasar Hati ini di refnya itu berbunyi sudahi saja kisah ini, artinya dia lelah, dia capek udah, daripada gua sakit hati mendingan sudahi saja hubungan ini, kita berteman saja. Saya kira mungkin begitulah kurang lebih pesannya. Ini Mas Pasha nih, saya ingin mencurhatkan, kita di NTB ini punya musisi yang luar biasa, talentanya luar biasa. Tapi baru sebagian yang menembus musik nasional. Mungkin menurut pandangan Mas Pasha nih, apa kira-kira yang menjadi kendala musisi kita ini sulit tembus ke pasar nasional? Kendala itu kan bahasa umumnya ya, itu bahasa umumnya adalah kendala. Tapi sebenarnya ini persoalan rezeki ya, persoalan rezeki, persoalan takdir. Ya percaya nggak percaya, ada tangan Tuhan di situ gitu loh. Contoh saya ini dari kampung ya, di Kabupaten Donggala sana di Sulawesi Tengah, yang tidak pernah bermimpi menjadi Pasha Ungu tuh nggak pernah mimpi gitu loh. Buat kami dulu bermain di kafe reguler keliling sana sini itu udah sesuatu yang luar biasa. Nah, menjadi Pasha Ungu tuh gift menurut saya, itu berkah karena tidak semuanya, kan banyak yang jago nyanyi, ya kan? Banyak yang jago main musik, tapi tidak semuanya juga bisa populer sampai di level itu gitu. Nah tapi itu tidak menjadi penghalang bagi siapapun yang hari ini yang sedang berusaha, yang sedang berikhtiar untuk menjadi seperti senior-senior mereka yang sudah ada di titik itu gitu loh. Nah kalau tadi ditanya kendala, memang yang menurut saya kalau memang kita masuk pada konteks umumnya ya, banyak orang yang mohon maaf secara mentality belum siap. Mentality itu artinya begini, termasuk di dalamnya hijrah pun dia belum mampu. Kalau zaman kami dulu kan beda seperti zaman digital hari ini. Kalau hari ini kita dari NTB pun nggak perlu ke Jakarta bisa populer, bisa viral. Benar. Kalau kami dulu kan harus ke Jakarta. Hijrah dulu ya? Hijrah dulu gitu loh. Hijrah juga belum tentu jadi kan begitu. Nah maka dulu bahasa saya harus berani hijrah ke Jakarta zaman dulu. Nah kalau sekarang sebenarnya sarananya udah sangat luar biasa karena di era digitalisasi ini semua bisa jadi siapa saja gitu loh. Kita semua bisa jadi apa saja. Yang punya cita-cita mau jadi artis bisa. Sekarang alat ukur artis itu saya juga nggak tahu ya. Karena selebgram saja sekarang sudah artis katanya. Influencer juga sudah artis. Karena punya follower Instagram banyak, udah artis juga katanya. Biru. Mereka sudah punya angka. Maksudnya secara industri mereka sudah punya angka, sudah punya nilai jual. Ada value-nya. Nah, kalau dulu kan disebut artis itu kan tidak semuanya.
Artis ya memang secara karya dapat diukur dari penjualan CD, tingkat popularitas, ya kan, seberapa sering dia berada di televisi, seberapa sering dia lagunya diputar di radio, itu artis. Kalau dari sinetron apa aktor itu ya dari seberapa banyak judul film atau sinetron dia perani dan lain sebagainya. Itu artis. Kalau sekarang kan semua sudah bisa jadi artis gitu loh. Asal viral, mohon maaf dalam tanda petik positif tentunya ya, artis. Bahkan viral secara tidak positif pun sekarang sudah disebut artis juga gitu. Tapi kan untuk menjadi seorang Pasha Ungu yang sebesar seperti sekarang pasti ada titik balik dan gebrakan proses. Totalitas. Jujur totalitas. Hanya itu yang Saya mohon maaf, saya sampai ninggalin kuliah saya untuk bermusik pada saat itu. Totalitas. Kita perlu kerja keras tidak cukup. Totalitas. Artinya dari bangun sampai tidur yang lu kerjain ya itu. Musik. Saya dulu seperti itu. Saya mahasiswa tingkat 2. Setelah tragedi 98, saya kebetulan saya sekolah diploma waktu itu, jurusan bahasa Inggris. Mau masuk tingkat 3 saya keluar gitu. Saya mundur karena waktu itu kuliah ganggu band saya. Jadi bukan band ganggu kuliah. Kuliah saya malah ganggu band saya nggak bisa latih. Tapi itu jangan dicontoh. Itu jangan dicontoh. Tapi saya melakukan itu sebagai bentuk totalitas saya sehingga apapun alasannya, benar atau tidak ya, saya bisa sampai hari ini. Saya dulu tidur di studio, apa-apa studio, gitu kan? Karena ya satu nggak punya rumah juga, ngekos juga pada saat setelah saya putus kuliah, saya kan betul-betul tidak lagi membebani orang tua ya, karena malu juga udah putus kuliah, terus masih ganggu orang tua, kayaknya malu juga. Makanya saya dulu nomaden, pindah dari rumah teman ke teman yang satu lagi, terus ada studio teman, kita tidur di studio. Itu yang saya lakukan tiap hari sampai akhirnya kita ketemu pada satu titik di mana itulah yang menjadi impian kita gitu. Totalitas. Latihan totalitas. Ini dari konteks musik ya. Ya. Latihan totalitas itu aja. Ya buat teman-teman NTB sekarang peluangnya sangat terbuka lebar, terbuka luas. Tidak harus ke Jakarta, Anda sudah bisa jadi apa saja yang Anda mau ya, selama memang Anda mau totalitas. Gitu. Kerjakan itu dengan baik, tekun, ya kan? Sabar, kejar cita-cita itu. Kita beralih ke Pak Yayan. Gimana nih setelah mendengar pesan dari Mas Pasha totalitas untuk musisi NTB? Mungkin ada strategi atau wadah yang disediakan oleh G-Krabs untuk musisi kita ke nasional? Terima kasih Mbak. Selamat datang di Lombok ini Mas Pasha. Jadi pertama mungkin kami G-Krabs ini kan di 17 subsektor ekonomi kreatif, salah satunya itu musik gitu loh. Jadi kehadiran Mas Pasha seperti di Lombok ini adalah salah satu momentum yang bagus yang bisa digunakan oleh musisi yang ada di NTB, paling tidak sebagai motivator bagaimana sih untuk menjadi musisi memang yang benar-benar musisi. Sehingga tadi saya ambil bahasa terakhir tadi, satu bahasa yang bagus itu totalitas. Jadi memang kalau mau menjadi musisi itu apapun, jadi bukan hanya musisi, saya pikir pekerjaan atau profesi apapun selama itu totalitasnya itu penuh, insya Allah akan membuahkan hasil. Benar, sekarang tuh informasi dan teknologi itu kan begitu cepat, jadi tidak ada batas ya. Jadi berbeda dengan zamannya Mas Pasha dulu. Ya mungkin 98 juga saya posisi di sana itu Mas Pasha itu sering bolak-balik Jogja Jakarta pada saat itu memang agak susah, semua akses itu sentra semua berpusat di Jakarta. Nah tetapi ketika sekarang momentum di era digital seperti ini, informasi dan teknologi sebagai cepat, jadi peluang bagi para musisi lokal untuk tampil di level atau naik kelas tentu itu sangat terbuka. Kembali lagi tadi pada totalitas dan kualitas dari para musisi itu sendiri. Ya mungkin itu. Ada sesuatu yang menarik nih Mas Pasha, selain jadi seorang musisi juga politisi. Mungkin orang-orang di luar sana penasaran, lebih enak mana? Musisi atau politisi? Politisi. Karena politisi itu saya bisa sambil bernyanyi. Kalau bernyanyi kan tidak bisa sambil berpolitisi. Jadi saya tetap bisa melakukan aktivitas saya sebagai musisi meskipun saya berpolitik. Tapi kalau kita sebagai musisi belum tentu punya kesempatan berpolitik. Aktif ya. Berarti politisi, musisi jalan terus. Harus. Karena tidak bisa dipungkiri nama besar saya hari ini kan berangkat dari musik ya. Betul. Jadi kalau saya menafikan apa yang telah menjadi sumber kekuatan saya hari ini ya, saya kira saya termasuk yang zalim sama diri saya sendiri, sama profesi saya gitu. Pasha Ungu itu sesuatu yang yang tidak bisa dipisahkan. Gimana mempertahankan sehingga itu menjadi brand yang lekat di masyarakat? Mempertahankan ya.
saya jujur ya, kalau mau digali, sebenarnya saya tuh merasa biasa-biasa saja. Saya masih Pasha yang dulu, masih Sigit Purnomo yang dulu. Ya mungkin orang yang melihat saya sesuatu yang big, sesuatu yang besar, tokoh, musisi yang dianggap handal, musisi yang dianggap sukses. Ya itu nggak ada masalah. Itu kan apa namanya, menjadi parameter ya bagi teman-teman, khususnya adik-adik musisi-musisi baik itu lokal maupun musisi yang sudah di level nasional gitu. Itu sih sah-sah saja. Menganggap saya seperti apa itu sah-sah saja. Saya bersyukur. Yang paling utama adalah saya hari ini bersyukur karena saya bisa berada pada titik ini. Saya bisa berbagi inspirasi kepada semua orang, khususnya anak-anak muda melalui karya-karya musik kami, lagu-lagu yang kami ciptakan gitu kan. Itu sesuatu yang saya kira tidak semua orang punya kesempatan seperti itu gitu. Nah, itulah saya kira hari ini tidak bisa saya kemudian meninggalkan musik. Dan kalau ditanya tadi bagaimana menjaga, ya saya tetap melakukan hal-hal yang disukai oleh para penggemar ungu dari dulu ya. Apa itu? Ya berkarya, ya bermusik, ya nyanyi, ya manggung dan lain sebagainya. Itu sebagai bukti bahwa kami tetap stay pada posisi yang memang mengangkat kami, ya, mengantarkan kami pada posisi hari ini. Itu sebagai bentuk totalitas juga. Sebenarnya kehadiran Mas Pasha di sini kita ingin menggali ilmu untuk musisi-musisi kita di NTB gitu, sehingga sebesar menjadi sekarang. Saya mungkin ada kiat khusus yang Mas Pasha lakukan rutin gitu untuk. Saya nggak tahu ya, ini antara kami sebagai pelaku seni ya kepada Mas Yeyen penggerak ekonomi kreatif gitu ya. Saya nggak tahu, saya ini kan mungkin kita ya, kita ini kan termasuk kelompok seniman tradisional ya. Karena berangkat dari manual ke digital gitu loh. Ya kan kami dulu rekaman juga kan tidak seperti sekarang. Sekarang orang dari rumah bisa rekaman. Dulu kami masuk studio rekaman itu nggak semua orang bisa masuk studio rekaman. Satu memang pilihan, kedua biayanya besar. Kalau sekarang kan sudah ada home studio ya, siapapun bisa mengeluarkan karya-karya sendiri. Saya sudah dulu waktu saya menjadi wali kota di Palu, saya pernah mencoba untuk bagaimana kemudian teman-teman musisi lokal punya ruang, punya wadah, ya, agar bagaimana karya mereka ini tidak hanya bisa dinikmati secara digital, tapi juga bisa dinikmati secara tradisional. Tradisional itu apa? Harus ada fisiknya. Karena pendengar tradisional itu masih ada, Bang. Benar-benar. Kayak saya gini, saya mohon maaf, saya jarang dengar karya saya atau karya orang itu dari digital platform. Saya masih dengar tuh ya langsung dari CD, dari di mobil. Saya bukan pendengar digital gitu loh. Nah, saya menganggap saya pasti punya kelompok. Maksudnya di angkatan saya, di angkatan kita ini pasti masih tradisional. Saya nggak tahu ya, tapi ini kan semua tergantung ya bagaimana teman-teman dari Gcraft meramu. Contoh nih misalnya, kayak tempat seperti ini kan tempat area produktif ya. Ya, ini kan produk-produk lokal di sini, ya. Kenapa nggak ada pojok musik? Saya nggak tahu musik corner itu dalam bentuk apa. Apakah katakanlah misalnya teman-teman musisi lokal ini mengarah kepada produk fisik tadi itu loh, Bang. Sekarang kan CD itu bisa dibuat, siapa aja udah bisa buat. Sama kayak dulu kita kalau ada orang bikin bajakan itu kan kaset, semua bisa dibuat. Kenapa? Karena fisik itu penting. Fisik itu akan punya nilai sejarah. Ada edukasinya di situ gitu. Ada hal-hal yang mungkin tidak dirasakan orang lain tapi dirasakan oleh pelaku seni, di mana karyanya bisa dilihat. Kalau di digital platform kita nggak memegang sesuatu gitu loh, yang kemudian bisa menjadi nilai value tersendiri bagi kita pelaku seni ya. Dulu kan ada poster ya, ada CD, ada kaset, ada banyak lah, kita bisa meet and greet, tanda tangan, ada souvenir dan lain sebagainya gitu kan. Apa namanya itu souvenir tuh istilahnya kalau kita dulu itu. Nah seperti itu. Nah sekarang kan tidak ada. Kenapa tidak di sini dibikin pojok musik corner? Setiap anak-anak indie, anak-anak musik lokal bisa taruh di sini. Mungkin baju kaosnya dia, katakanlah nama bandnya apa misalnya, NTB Band, lu bisa jual di sini. Tidak harus laku ya, tapi ini kan ada wadah, ngerti gak? Teman-teman tuh butuh wadah. Atau lu mau beli CD-nya NTB Band, lu bisa datang ke tempat ini, Lombok Eksotik misalnya. Sehingga teman-teman musisi ini kan tidak semua orang yang masuk pada dunia digital diterima. Misalnya Bang Yeyen bikin band, orang nggak tahu Bang Yeyen ini siapa. Mungkin penontonnya cuma 2 orang 3 orang di YouTube. Tapi coba kalau kita ukur berapa sih orang datang di Lombok Eksotik ini hari ini? Per hari itu berapa? Per bulan berapa orang? Katakanlah kalau kita mengukur setiap hari Lombok Eksotik itu dikunjungi oleh 100 orang.
Yang mampir ke Musik Corner, entah itu karena hanya sekedar lewat, mampir atau basa-basi, katakanlah 10-20 orang. Bayangkan kalau sebulan, berarti ada 600 orang yang bisa mendengar karya-karya mereka. Kita tidak bicara pada benefit ya, kita tidak bicara benefit dulu. Musisi, anak seniman tuh jarang bicara benefit. Karena kita tulus berkesenian, tulus berkarya. Nah, saya bayangkan kalau di pojok ini ada pojok musik, kita promosi, pasti orang-orang itu akan, wah, lu kalau mau lihat gua, lu datang aja ke Lombok Eksotik tuh, ada CD gua di sana, lu beli dong. Lu apa dong? Lu kasih komen dong, misalnya. Karena tidak semua orang, meskipun sekarang era terbuka, tidak semua juga orang diterima kan. Belum tentu semua, kecuali Anda viral. Saya nggak tahu caranya gimana viral itu, tapi masa harus viral dulu baru? Kalau dulu kan karya itu karena disukai. Ya, baru orang viral. dengar, oh suka. Sekarang, mohon maaf, kayak kami ini pendengar tradisional, nenek-nenek, disuruh buka Spotify, buka Joox, mana paham? Benar. Belum tentu semua paham. Tapi coba kalau nenek-nenek lagi di sini, mungkin tiba-tiba sambil diputar lagunya kayak zaman dulu. Zaman dulu kan kalau di Sarina tuh, di mall-mall kan diputar lagunya tuh. Putar dong lagu-lagu lokal kita di sini. Jangan hanya lagu daerah penting. Tapi lagu-lagu lokal, pop lokal harus dong. Jadikan NTB sebagai pusat, gitu kan? Pusat industri musik bagi NTB sendiri. Kenapa Ambon bisa punya kekuatan tersendiri dari sisi industri musik? Manado. Bahkan hari ini Papua sudah mulai bangkit dengan lagu-lagu Papua. Batak kok bisa kuat, Medan. Lagu-lagu Sunda, NTB juga dong. Harus menghidupkan musisi di NTB sendiri. apapun itu, walaupun ujungnya kita tidak tahu hasilnya apa. Tapi kan kalau kita tidak ikhtiar, kita tidak berjuang, ya susah juga. Nah gitu. Nah makanya saya coba di data. Kan Gekraf pasti punya data. Berapa sih band lokal yang ada di NTB? Nah, kalau saya dulu di Palu, saya data itu. Kami ada kurang lebih 4.000 band. 4.000 ini mau kemana? Ya kan? Sementara dari sisi sektor pariwisata kami, di dalamnya ada persoalan klausul kafe, tempat hiburan dan sebagainya, itu terbatas. Hanya kurang lebih katakanlah 100 kafe. 4.000 ini pengen manggung. Berarti kan masih ada 3.900. Gimana mewadahi mereka ini? Nah cuma karena kami waktu itu ya kena bencana, saya tidak bisa meneruskan program itu. Saya pikirkan saya sebagai seniman, saya punya kepentingan terhadap seniman yang ada di kampung saya pada saat itu. Mungkin kalau buka YouTube, saya ada bikin Vladika dan lain sebagainya. Coba aja dilihat. Itu sebagai bentuk upaya saya sebagai wakil wali kota yang punya tanggung jawab terhadap musisi lokal. Setidaknya itu bisa saya lakukan gitu. Nah, selanjutnya kan terserah mereka, karena mereka juga harus tumbuh sendiri. Nggak bisa selalu kita dorong terus, nanti tidak ada kedewasaan di situ dalam berproses. Nah, saran saya Lombok Eksotik sediakan Musik Corner. Kalau memang mengaku Lombok Eksotik adalah tempat bagi produk-produk lokal, siapkan juga dong musisi lokal di sini. Dari Mas Pasha, kita dengar dari Ketua Gekraf sendiri, gimana dengan masukan Mas Pasha dengan menghidupkan musik lokal NTB di NTB sendiri? Iya, memang yang harus mengapresiasi pertama itulah adalah orang NTB itu sendiri gitu loh. Jadi ruang-ruang tempat para musisi lokal itu untuk menunjukkan hasil karyanya itu memang harus dibuka lebar. Dan memang di sini tadi sudah disampaikan intervensi kebijakan pemerintah itu penting gitu loh. Termasuk juga keberpihakan para pelaku-pelaku usaha, pemilik tempat-tempat seperti saya rasa Mas Steven sana itu sangat welcome ini sebagai owner dari Lombok Eksotik ini. Ya, jadi itu mungkin konkretnya yang disampaikan oleh Mas Pasha itu, dan kami juga mendorong ini bersama Mas Pasha di NTB ini bagaimana ruang-ruang seperti ini. Tadi kita tuh sering mendengar, contoh jangankan itu aja di bandara saja, kan biasanya ada suara musik di situ. Kadang kita nggak tahu ini musik dari mana, gitu loh. Nah, kalau dia instrumen-instrumen lokal ini selalu ditampilkan. Begitupun di tempat-tempat seperti ini, ya public utilitas yang ada di NTB itu bisa menghadirkan karya-karya musisi lokal. Saya pikir itu luar biasa sekali gitu loh. Dan bahwa kita di NTB ini sangat berharap ya. Jadi seperti Mas Pasha ini memotivasi kita yang di NTB ini sebagai teladan dan contoh yang sudah sukses, yang memulai dari memulai karir musiknya itu dari bawah. Jadi bahwa sekarang musisi-musisi NTB sekarang ini dihadapkan pada kondisi yang sebenarnya lebih mudah di zamannya Mas Pasha waktu merintis karirnya. Jadi semua fasilitas itu ada gitu dimanapun. Ya tinggal sekarang memang bagaimana kita secara bersama, tidak saja Gekraf di sini. Ini kan momentum baik saja yang kita
mohon ya di sini kehadiran Mas Pasadi sebagai menstimulir para musisi lokal ya. Tetapi ke depan nanti ya mungkin dengan para pelaku usaha tempat-tempat seperti ini ya, pemerintah sendiri akan kita komunikasikan kebijakannya seperti apa, keberpihakan terhadap para musisi lokal. Ya, intinya ini luar biasa sekali gitu. Walaupun sebentar saya pikir Mas Pasa ini sudah memotivasi kawan-kawan musisi lokal ya. Jadi pemeriksa podcast saya pikir ini ke depan akan bagus. Mungkin ada momentum ke depannya lagi Mas Jaya ya. Ada seperti ini saja, tidak hanya Mas Pasya, mungkin siapa para musisi kita dorong untuk sama-sama membantu bagaimana musisi-musisi kita yang ada di Nusa Tenggara Barat ini bisa tampil lebih baik ke depannya. Mungkin itu Mbak. Oke. Di musisi sekarang juga kan banyak nih Mas Pasya yang mencari sumber penghasilan dari dia sebagai seorang musisi. Itu menurut pandangan Mas Pasya itu? Ya tidak salah, saya kan buktinya. saya kan sebagai apa, saksi hidup, ya pelaku, praktisi gitu kan. Saya musisi tulen gitu loh, pencipta lagu, dan saya bisa sampai ke sini. Apa yang saya miliki hari ini betul-betul dari musik, betul-betul dari musik. Sementara kan dulu, mohon maaf ya kalau kita ada sedikit cerita-cerita lucunya. Dulu kan kita ini mau jadi artis itu dianggap gila kan. Lu mau jadi artis dari kampung lu segala macam. Tapi kan kita nggak tahu, makanya tadi saya katakan kalau dengan totalitas saja belum tentu nyampe, apalagi tanpa totalitas. Makanya penting sekali buat kawan-kawan yang memang hidupnya bergelut di dunia musik, apalagi mau masuk ke industri, ya terus betul-betul menanamkan dirinya untuk hal-hal yang dia sukai, ya, yang berkaitan dengan musik tadi gitu. Saya sudah rasakan punya penghasilan di musik itu dan menyenangkan gitu loh. Saya bisa punya rumah, bukan cuma punya rumah itu dari musik. Nilai plus. Iya, saya bisa punya mobil dari musik. Kalau istri cuma satu, bisa punya istri satu. Nah, terus bisa punya usaha. Dan hari ini saya bergelut di dunia politik tidak lepas karena nama besar saya di dunia musik gitu. Itu kan saya kira ada value tersendiri, ada nilai tersendiri bagi siapapun dia hari ini musisi yang sudah sampai, lagi-lagi sudah sampai di titik itu. Nah ini harus kita manfaatkan dengan baik. Nah hari ini saya di musik, mohon maaf saya tidak bermaksud jumawa, tapi ungu sudah paripurna, pasnya sudah sampai di titik itu. Maka bagaimana kemudian kita menjadi manfaatnya di tempat yang lain? Nah kalau di dunia politik ini kami bisa menjadi manfaat, ya kan? Nama kami ini bisa dijadikan sebagai satu hal yang kemudian membawa perkembangan yang baik bagi partai, bagi politik ini. Saya kira ya insya Allah gitu, karena saya pribadi juga butuh tantangan baru, karena di dunia musik bukan tidak ada tantangan lagi, tapi kami sudah sampai di titik itu gitu loh. Nah kami tinggal menjaga siklusitas kami tinggal menjaga gerakan kami dalam karya, sehingga Ungu ini bisa mencapai apa yang disampaikan, apa dikatakan tuh legend band yang legendaris. Kita pengen jadi seperti Coast Plus, Ungu tuh pengen jadi seperti God Bless, ya kan? Ungu pengen jadi band seperti Kaisar pada masanya. Ungu pengen jadi band seperti Soneta yang sampai hari ini Aji Roma Irama di usia 74 tahun masih berkarya. Kita juga berharap panjang umur, ya kan? Amin. Bisa terus menghiasi hasanah musik Indonesia. Karena ini kalau kita tidak jaga, mohon maaf, bukan hanya bahan pokok yang punah, musik juga bisa punah. Benar, saya tidak mendengar ada musik hari ini di sini. Iya, tapi kalaupun ada musik harus musik-musik lokal. Dijamkan saja. Misalnya lagu Ungu cukup 2 jam, ya kan? Lagu daerah 2 jam, lagu lokal 2 jam. Iya. Jadi orang di sini sambil belanja, sambil mendengarkan lagu tanpa sadar, aku suka suara ini, lagu ini, siapa ini? Oh ini anak NTB, oh ya siapa? Nah, nanti dia akan mengalir itu. Coba cek aja YouTube-nya. Oh YouTube-nya ada. CD-nya ada, CD-nya di Musik Corner di Lombok, hanya bisa dapat di Lombok Eksotik. Coba kita dengerin dulu. Itu hal-hal sederhana tapi menjadi satu mata rantai. Gitu loh. Tapi lagi-lagi kalau kita punya kemauan mau lakukan itu. Kalau tidak ya sudahlah. Kan ya, kita nggak bisa kontrol. Saya nggak bisa kontrol seluruh Indonesia gitu. Tapi kalau saya berada pada satu jabatan politik strategis yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, mungkin kalau di DPR RI kan Komisi 10, ya kan? Kalau saya ada di situ, mungkin akan saya suarakan. Penting ini, dan ini industri yang kemudian saya kira kalau kita bicara dari sisi pendapatan negara ini luar biasa, jangan salah. Pajak kami itu besar pajak kami itu. Kalau industri ini dikawal, jadi kalau negara masih melihat industri musik ini sebagai industri ekonomi kreatif yang dipandang sebelah mata, menurut saya itu negara keliru. Hanya hiburan semata itu Dianggap sebagai udahlah itu cuma lucu nyanyi, itu keliru. Benar, itu keliru.
Itu kalau saya jadi anggota DPR, dibayangkan kalau saya jadi Menteri Pariwisata. Wah, iya kan? Nah, benar. Orang-orang seperti Pak Yai ini harus kita gerakkan. Ini kan aktivis namanya. Aktivis ekonomi kreatif. Perlu kita gerakkan. Pemerintah tidak boleh hanya sekedar bersuara pada saat kampanye, pada saat momentum-momentum apa yang seremonial, kami akan begini, nggak bisa, harus laksanakan, eksekusi, cepat. Dan ini barang murah. Ini barang murah. Nggak perlu pakai duit APBD. Benar. Nggak perlu pakai duit APBD. Cukup tadi beliau sampaikan, kerjasama nih dengan teman-teman ini. Pelaku industri kreatif ini, pemilik ini, owner segala macam. Laksanakan itu. Gitu. Insya Allah. Ya, logikanya ya, ada gerakan, pasti ada efek. Ya, minimal angin Ya. ada, ngerti nggak? Namanya kita bergerak, pasti ada efek. Efek alam, ya kan? Dan lain-lain, pasti ada efek. Kecuali kita diam, ya nggak ada efek. Angin nggak gerak, apa nggak gerak. Tapi saya yakin lah, di bawah kepemimpinan Bang Yayan ini, saya kira industri kreatif di NTB ini akan berjalan dengan baik lah. Bismillah. Pak Yayan akan dikawal terus ini. Insya Allah. Ya, kita juga dari G-Craft itu, Mas Basa sedang mengusulkan Hari Ekonomi Kreatif Nasional. Jadi kawan-kawan di pusat itu di Komisi 10 kemarin sudah memasukkan, ya kita butuhlah dukungan juga sebagai Mas Basa sebagai musisi, salah satu pelaku ekonomi kreatif. Iya. Bismillah. Mas Pasha, saya mau curhat sedikit. Beberapa waktu lalu saya nonton konser dan musisinya bilang gini, saya kira penonton NTB ini akan duduk diam manis menonton konser, ternyata heboh gitu. Mas Pasha sendiri bagaimana? Antusias musik? Kultur anak-anak Indonesia dalam kaitan menonton sebuah pertunjukan memang cenderung meriah ya. Cenderung meriah, walaupun memang semua kota punya karakter masing-masing. Mohon maaf, saya ambil contoh kayak Yogyakarta. Kalau Yogyakarta itu cenderung kalem, tenangnya kayak Bakor ini. Nah, suka, tapi kadang-kadang suka menahan diri. Pengen lompat malu-malu. Itu tipe ke Yogyakarta pada umumnya. Ya, yang saya pernah alami. Sama halnya seperti Semarang, Jawa Tengah misalnya. Tapi beda kalau kita misalnya konser di wilayah Sumatera. Sumatera itu mulai dari Aceh sampai Lampung. Wah, itu malah mohon maaf, cenderung over gitu loh. Over. Wah, itu over. Nah, di Papua menikmati, seru, wah keren, respect tinggi gitu Bang. Jawa so-so. Jawa itu selalu ekspresif. Mereka nikmatin semua. NTB juga seperti itu sebenarnya. Ya, kawasan-kawasan mulai ke timur ini, NTB juga termasuk yang luar biasa gitu. Antusias. Aceh saja ekspresif. Aceh saja itu sebenarnya ekspresif, cuma karena memang ada aturan yang tidak memperbolehkan mereka Ikhwan dan Akhwat ini bersatu, tapi mereka tetap menikmati. Jadi itu kultur. Itu memang budaya penonton Indonesia, nonton pertunjukan apapun. Mau artis yang ngetop, artis yang belum ngetop, artis lokal, mereka happy. Dan that's good untuk Indonesia, itu bagus. Karena itu bentuk penghargaan kita kepada orang-orang yang berada di atas panggung mempertunjukkan karya-karya mereka. Ini kesempatan yang luar biasa sekali. Mas Pasha, ada nggak lagu Sasak yang tahu boleh dinyanyikan kepada masyarakat NTB? Kesempatan yang sangat langka. Sasak? Sasak, lagu Sasak. Apa? Ajarin dong. Apa lagi Sasak? Apa? Gimana lagunya, Pak Ketua? Hah? Beruga ele. Ya, terus? Kayu pakai kayu. Nadanya gimana? Beruga ele, berkayu jati. Oke. Beruga ele, berkayu jati. Nanti saya hafalin. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Belum, satu lagi. Oke. Terakhir, makna musik bagi seorang Pasha. Musik itu darah bagi saya. Ya. Saya tanpa musik, saya kira mungkin badan saya kaku, pucet, nggak bisa berdiri, nggak bisa ngapa-ngapain. Hidup, life is music. Music is life gitu loh. Hidup tanpa musik, saya kira kita enggak lah. Saya kira kita akan sepi ya, Bang Yen. Hah, Bang Yen? Pasti. Nggak ada musik gimana ceritanya? Nggak ada nada, nggak ada apa gitu nggak ada warna. Kurang mantap. Oke, siap. Terima kasih. Oke, itu dia informasi ilmu yang bisa didapatkan dari seorang Pasha Ungu, musisi pertama Indonesia yang dapat Tribuners. Petik musisi NTB ambil dari seorang Pasha Ungu. Terima kasih Mas. Sama-sama, hatur nuhun pisan. Ilmunya luar biasa sekali. Siap. Kita nanti akan berjumpa lagi di lain. Amin, insya Allah panjang umur. Terima kasih banyak. Sama-sama, Bang Yen. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.